Al-Quran dan sains. Keduanya adalah satu rangkaian yang tidak bisa dipisahkan ataupun dikotomi, di mana ada penjelasan ayat Al-Quran yang menjelaskan berbagai fenomena alam dan ilmiah secara akurat dan saintifik. Baru terungkap oleh sains ilmuwan modern jauh bahkan ribuan tahun setelah Al-Quran diturunkan. Kita meyakini bahwa Al-Quran kitab suci umat Islam, petunjuk bagi umat manusia dan alam semesta, di mana firman Allah tertulis lengkap ada di dalamnya. Di sisi lain, sains merupakan sistematis tentang alam semesta, melalui analisis untuk memahami fenomena-fenomena alam. Kali ini kita akan menelusuri secara saintifik keterkaitannya antara Al-Quran dan sains modern, di mana Al-Quran telah lebih dulu menjelaskannya secara teliti dan detail. Salah satu teori paling terkenal dalam kosmologi modern yaitu teori Big Bang. Teori ini menjelaskan asal mula dan evolusi alam semesta dari titik awal yang sangat kecil, panas dan padat hingga menjadi alam semesta yang kita kenal sekarang. Teori Big Bang menyatakan bahwa alam semesta berawal dari keadaan yang sangat panas dan padat sekitar 13,8 miliar tahun yang lalu. Pada saat itu, seluruh materi dan energi alam semesta terkonsentrasi dalam satu titik tunggal yang sangat kecil. Sering disebut sebagai singularitas dari titik tunggal alam semesta mulai berkembang dengan sangat cepat melalui suatu ledakan besar atau ekspansi yang kita kenal sebagai Big Bang. Teori Big Bang pertama kali diusulkan oleh Georges Lemaitre, seorang imam Katolik dan ahli fisika asal Belgia pada tahun 1927. Lemaitre menyebut konsep ini sebagai hipotesis atom primordial atau ledakan besar. Dia mengusulkan bahwa alam semesta berkembang dari keadaan awal yang sangat kecil dan panas, dan bahwa ekspansi ini masih berlangsung hingga saat ini. Penemuan Lemaitre kemudian didukung oleh pengamatan Edwin Hubble pada tahun 1929 yang menunjukkan bahwa galaksi-galaksi bergerak menjauh dari kita, menandakan bahwa alam semesta sedang mengembang. Penemuan Hubble ini menjadi bukti observasional pertama yang mendukung teori Big Bang. Teori ini semakin diperkuat dengan penemuan radiasi latar belakang kosmik gelombang mikro CMB oleh Arno Penzias dan Robert Wilson pada tahun 1965, yang memberikan bukti tambahan bahwa alam semesta berawal dari kondisi panas dan padat. Dan mengembarkannya, jauh sebelum teori Big Bang muncul, Al-Quran sudah lebih dulu menjelaskan tentang penciptaan alam semesta yang tertulis di surah Al-Anbiya ayat 30. Awalam yaral ladzina kafaru annas samawati wal ardu kanata ratqan fafataqnahuma wa ja'alna minal ma'i kulla syai'in hayy afala yu'minun. Dan apakah orang-orang yang kafir tidak mengetahui bahwasanya langit dan bumi itu keduanya dahulu adalah satu padu? Kemudian kami pisahkan antara keduanya, dan dari air kami jadikan segala sesuatu yang hidup. Maka mengapakah mereka tiada juga beriman? Lalu diteruskan di surah Al-Fussilat ayat 11 yang berbunyi, Thumma istawa ila as-samai wa hiya dukhanun faqala laha walil ardi ائtiya taw'an aw karha
قالتا أتينا طائعين. Kemudian dia menuju ke langit, dan langit itu masih berupa asap. Lalu dia berfirman kepadanya dan kepada bumi, "Datanglah kamu berdua menurut perintahku dengan patuh atau terpaksa." Keduanya menjawab, "Kami datang dengan patuh." Surah Al-Fussilat ayat 11 telah menjelaskan kosmologi ilmu modern yang teorinya baru ditemukan ratusan abad kemudian pada fisikawan yang bernama Stephen W. Hawking pada bukunya yang berjudul A Brief History of Time yang diterbitkan pada tahun 1988. Stephen Hawking menulis pada karya populernya dan ilmiahnya tentang asal-usul alam semesta, termasuk kondisi awal yang sangat panas dan padat. Pada intinya alam semesta ialah awan asap dan komposisi gas yang sangat padat, panas dan buram. Dan tak terbantahkan, kini para ilmuwan kosmologi bisa melihat pada bintang-bintang yang bertebaran di malam hari dari sisa-sisa materi asap yang telah dijelaskan pada surah Al-Fussilat ayat 11. Dari penjelasan ini kita bisa simpulkan bahwa bumi dan langit dulunya satu padu dari kesatuan bentuk materi asap, lalu terpisahkan karena asap homogen dengan fenomena yang kita kenal dengan Big Bang. Semua sudah tertulis di surah Al-Anbiya ayat 30. Nicolaus Copernicus tahun 1473 sampai 1543 memperkenalkan model heliosentris matahari sebagai pusat sistem tata surya. Model ini menjelaskan bahwa bumi tidak hanya berotasi pada porosnya setiap 24 jam, tetapi juga mengorbit matahari bersama dengan planet lainnya, mengubah pemahaman tentang rotasi dan orbit. Pemikiran ini telah mendominasi pemikiran dan keyakinan astronomi bagi banyak filosof dan ilmuwan Eropa sampai tahun 1512. Kemudian diteruskan oleh ilmuwan asal Jerman Johannes Kepler di tahun 1609. Penjelasan hukum-hukum Kepler memberikan penjelasan teori matematis tentang orbit planet dan bagaimana mereka bergerak dalam sistem tata surya. Pada sumbernya di kecepatan yang berbeda-beda, pengetahuan tersebut membuat semua ilmuwan sempat yakin kalau matahari tidak bergerak dengan perkembangan teknologi dan observasi. Dan pengamatan modern, keyakinan pun berubah. Matahari dan seluruh planet yang ada di tata surya beredar dalam garisnya, ini artinya tidak terkecuali matahari. Hal ini sudah dijelaskan di surah Al-Anbiya ayat 33. وهو الذي خلق الليل والنهار والشمس والقمر كل في فلك يسبحون. Dialah yang telah menciptakan malam dan siang. Matahari dan bulan masing-masing beredar pada garis edarnya. Serta surah Yasin ayat 38 dan 40 yang berbunyi, Wasyamsu tajri limustaqarrin laha dzalika taqdirul azizil alim. Wal qamara qaddarnahu manazil hatta 'ada kal-urjunil qadim. La syamsu yanbaghi laha an tudrikal qamara walal lailu sabiqun nahar wa kullun fi falaki yasbahun. Dan matahari berjalan di tempat peredarannya. Demikian ketetapannya yang maha perkasa lagi maha mengetahui. Dan kami tetapkan pada bulan manzilah-manzilah sehingga setelah manzilah terakhir kembalilah dia seperti bentuk tandan yang tua.
Tidaklah mungkin matahari mendapatkan bulan dan malam pun tidak dapat mendahului siang, dan masing-masing beredar pada garis edarnya. Apa yang dijelaskan Al-Quran terbukti secara akurat dan detail bahwa memang matahari beredar 150 mil per detik dan berputar mengelilingi pusat galaksi Bima Sakti dalam jarak 225 hingga 250 juta tahun. Matahari butuh waktu sebanyak 200 juta tahun menyempurnakan perputarannya atau rotasinya. Ilmuwan telah meneliti dan membuktikan kalau apa yang tertulis tidak terbantahkan lagi. Pengamatan terhadap posisi bintik matahari dalam waktu tertentu membuktikan kita kalau matahari berotasi pada porosnya. Pada bagian-bagian tertentu matahari bisa berotasi lebih cepat atau lebih lambat, tapi waktu dan pergerakannya teratur sehingga malam tidak bisa mendahului siang. وخسف القمر وجمع الشمس والقمر. Salah satu mufasir meriwayatkan ayat 1-9 dari surah Al-Qiyamah mengkaitkannya dengan fenomena gerhana bulan dan diriwayatkan dari hadis riwayat muttafaq alaih. Nabi Muhammad bersabda bahwa ketika gerhana terjadi hendaknya kita menghadirkan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala, sebab peristiwa tersebut mengingatkan kita akan tanda-tanda kejadian hari kiamat. Mengingatkan apa yang pernah disaksikan Nabi Muhammad SAW dalam sholat kusuf, diriwayatkan bahwa dalam sholat kusuf Rasulullah SAW diperlihatkan oleh Allah surga dan neraka. Bahkan beliau ingin mengambil setangkai dahan dari surga untuk diperlihatkan kepada mereka. Beliau juga diperlihatkan berbagai bentuk azab yang ditimpakan kepada ahli neraka. Jika kalian mengetahui apa yang aku ketahui, niscaya kalian akan sedikit tertawa dan banyak menangis. Dari situs web NASA menyatakan, gerhana bulan dan gerhana matahari adalah fenomena yang berbeda dalam hal penyebab, proses, dan visibilitas. Gerhana bulan melibatkan bayangan bumi pada bulan dan terjadi di malam hari, sementara gerhana matahari melibatkan bayangan bulan pada bumi dan terjadi di siang hari. Keduanya memberi kesempatan untuk mengamati dan mempelajari interaksi dinamis antara bumi, bulan, dan matahari. Alih-alih dari pakar ilmuwan modern yang meneliti psikologi reaksi orang yang melihat pada gerhana secara langsung, ini akan membawa dampak emosi individual. Dari seorang yang kagum hingga kecemasan. Mungkin kesemuanya itu telah dibenarkan oleh ilmuwan filosof ratusan abad yang lalu. Matahari dan bulan adalah dua tanda kekuasaan Allah, dan keduanya tidak membuat gerhana terjadi karena hidup dan mati seseorang, melainkan Allah membuat hamba-hambanya terpesona kepadanya. Hadis riwayat Bukhari. Alam tara anna Allah yuzji sahaban thumma yu'allifu bainah thumma yaj'aluhu rukaman fataral wadqa yakhruju min khilalihi wa yunazzilu minas samaa'i min jibalin fiha min baradin fayusibu bihi man yasha' wa yasrifuhu amman yasha' yakadu sana barqihi yadhhabu bil absar.
Tidaklah engkau melihat bahwa sesungguhnya Allah mengarahkan awan secara perlahan, kemudian mengumpulkannya lalu menjadikannya bertumpuk-tumpuk, maka engkau melihat hujan keluar dari celah-celahnya. Dia juga menurunkan butiran-butiran es dari langit, yaitu dari gumpalan-gumpalan awan seperti gunung-gunung, maka dia menimpanya butiran-butiran es itu kepada siapa yang dia kehendaki dan memalingkannya dari siapa yang dia kehendaki. Kilauan kilatnya hampir-hampir menghilangkan penglihatan. Surah An-Nur ayat 43. Buku Cloud Dynamics diterbitkan tahun 1933, ditulis oleh Robert House Jr. Buku ini dirancang untuk pembaca dengan latar belakang akademik yang kuat dalam meteorologi atau ilmu atmosfer, dan sering digunakan dalam kursus lanjutan atau sebagai referensi profesional. Buku komprehensif ini mengkaji fisika dan dinamika yang mendasari setiap jenis awan tertentu yang terjadi di atmosfer bumi, menunjukkan bagaimana awan berbeda secara dinamis tergantung pada apakah awan tersebut terjadi di lautan atau pegunungan, atau sebagian dari badai atmosfer, seperti badai petir, siklon tropis, atau front hangat dan dingin. Mencakup aspek mikrofisika dan mikrofisika awan. Buku ini membahas semua skala fisik yang terlibat dalam proses awan, mulai dari skala mikro tetesan air dan partikel es hingga skala badai di mana awan terjadi. Walladzi anzala minas samaa'i ma'an lakum minhu syarabun wa minhu syajarun fihi tusimun. Dialah yang telah menurunkan air dari langit untuk kamu, sebagiannya menjadi minuman dan sebagiannya menyuburkan tumbuhan yang dengannya kamu mengembalakan ternakmu. An-Nahl ayat 10. Demikian penjelasan sedikit dari sajian video ini tentang Al-Quran dan sains yang terbukti secara saintifik modern. Jauh puluhan abad setelah Al-Quran diturunkan, video yang disampaikan hanya baru segelintir ayat. Saya meyakini bahwa ilmu pengetahuan dan keimanan bukan hal yang saling bertentangan. Semoga kita bisa memetik hikmah serta belajar dari anugerah penciptaan Tuhan semua yang ada di alam semesta raya ini.